Di posisi dia sebagai deep lying midfielder. Kata akun troll ya, main elit nyetak gol sulit. Oh, Benny dulu kalau si Son itu berhasil mencetak 100 gol. Dia jadi pemain Asia pertama yang berhasil mencetak 100 gol di Premier League, Bang. Si Son. City ini kalau mau juara tinggal 9 pertandingan terakhir menang terus juara dia. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Kita akan membahas game week preview ya, game week 30. Pastinya ada Cak Niko dan juga ada Bang Set. Oke, pertandingan pertama nih Bang. MU lawan Everton. Mengalahkan Everton dengan skor meyakinkan 2-0. Iya, 2-0. Walaupun melihat Anthony. Tapi ya sebenarnya lumayan lah kalau saya lihat pertandingan antara MU sama Everton. Jadi di hari Sabtu malam itu kan memang si siapa namanya Bruno Fernandes. Saya melihat di sini Bruno Fernandes diposisikan di gelandang bertahan dia. Dia didampingi Sabitzer atau McTominay itu. Tiga itu. Di posisi dia sebagai deep lying midfielder, ini saya rasa dia cukup berhasil dan cukup baik, dalam arti ketika dia ditaruh di agak ke belakang itu ruangnya lebih luas. Gitu dia. Kita bisa melihat umpan diagonalnya yang banyak sekali, menyebabkan counter attack atau transisi menyerangnya itu sangat-sangat efektif. Tapi karena memang kita balik lagi bahwa finishing dari main MU agak kurang baik. Dan juga Pickford lagi bagus, Bang. Ya, betul. Seperti umpan dari Bruno yang kemudian bisa dikejar Anthony. Padahal harusnya bisa gol itu. Iya. Kalau kita melihat posisi dari sebelah kanan dengan kaki kiri Anthony kan harusnya dengan flashing kan gitu. Tapi nanti bisa ditepis sama Pickford. Kemudian juga umpan ke Rashford yang dia bisa satu lawan satu dengan kiper juga bisa ditepis sama Pickford. Jadi memang sebenarnya pada pertandingan kemarin MU sangat menguasai pertandingan. Lihat dari segi statistik penguasaan beliau juga cukup lumayan banyak dari MU, sekitar berapa kemarin tuh? Hampir sekitar 60. Iya. 60-40. Juga banyak sekali itu. Iya. Shoot juga banyak sekali. Jadi memang kemarin memang MU pantas lah untuk menangkan pertandingan. Meskipun harusnya lebih dari 2. Iya. Sisi posisi itu 63 sama 36. Shoot on targetnya aja 11 MU. Iya. Sedangkan shootnya ada 29. Kan? Harus nungguin Martial masuk dulu baru nyetak gol kedua. Iya, gitu. Jadi memang umpan gol yang dari McTominay itu juga cukup bagus. Sancho melihat McTominay berdiri bebas karena Sabitzer berhasil menarik 2 back dari Everton sehingga McTominay tanpa ada kawalan dari Blanchett. Dan saya rasa memang kalau kita melihat McTominay ini finishing touch-nya lumayan bagus loh. Iya. CAM atau AMF ya. Jadi kemarin ketika dia pertandingan internasional di Skotlandia dia bisa cetak 2 gol. Itu sebenarnya kemarin bisa dibuktikan juga di MU. Dia cetak 1 gol. Itu kalau dia nggak punya naluri gol yang bagus, itu nggak mungkin gol. Kayak masalah posisi atau gimana ya, Bang? Posisinya juga cukup bagus. Dia tahu ketika ada ruang kosong dia bisa datang ke situ, kemudian memanfaatkan peluang juga cukup lumayan bagus lah. Ruang terus Sancho yang dengan cerdiknya tiba-tiba langsung umpan terobosan itu ke Tomine. Terus comebacknya Alisson sedikit. Ini jadi kabar baik buat para fans MU. Alisson sudah pulih dari cedera. Betul. Dan kemarin sudah mulai main meski lewat dari bangku cadangan. Iya. Umpan-umpannya kan umpan yang banyak kan yang tidak bisa tidak terkira kalau saya bilang, tidak bisa terprediksi oleh lawan, sehingga kadang-kadang pemain-pemain lawan itu cukup kesulitan ketika dia megang bola mau dioperkan kemana. Ini dia bingung karena kita lihat juga umpannya itu kadang-kadang tidak terduga.
Kayak mau ke kanan tiba-tiba iya, ke kiri. kiri. Jadi ini agak kabar yang cukup menggembirakan juga untuk para fans MU bahwa Eriksen sudah kembali. Walaupun Rashford kemarin ditarik ya, Ya, groin bang. betul. Kayaknya cedera karena juga mungkin intensitas bermainnya yang cukup tinggi. Ya. Dengar-dengar nggak main nanti di FA. Di FA di Europe. Di Europe, ya, Europe. di Europe. Jadi semoga saja mungkin nggak terlalu lama lah dia cedera. Karena bagaimanapun juga dia jadi pemain yang penting di MU. Betul sekali. Karena umpan Martial juga umpan asisten Rashford ya. Betul. Oke, itu dia. MU berhasil menang dan akhirnya naik lagi ke peringkat 4, masuk ke zona Liga Champions. Poinnya sama. Sama dengan Newcastle, cuma beda selisih gol aja. Dan mainnya juga sama Newcastle 9 ya. 29. Beda selisih poin memang. Golnya tapi cukup tinggi ya. MU cuma 47. Newcastle 20 berapa sekarang berarti? 23. Plus 24, MU plus 6 kalau nggak 7. Plus 7. Setuju. Ya, itulah. Kata akun troll ya. Main elit nyetak gol sulit. Mainnya bagus, Bang. Siapa? Maguire juga. Iya, bener. Lini pertahanan kemarin cukup lumayan solid. Maguire juga bagus lah dia interceptnya. Kemudian 1 lawan 1 dengan pemain Everton juga cukup bagus, dia seringkali memenangkan duel sehingga lini belakang tergolong nggak terlalu banyak. Iya nggak terlalu banyak serangan-serangan yang berbahaya. Terbukti kan cuma hanya satu on goalnya. Yang langsung ke gawang. Iya. Mengerikan nih, tapi ya alhamdulillahnya meleset. Akhirnya menang dan clean sheet. Ada kesempatan De Gea. Iya, De Gea ini udah 13 clean sheet selama musim ini. Ini cukup lumayan bagus, dia nomor 1 dia Mas. Iya, bagus. Oke, Aston Villa meraih hasil positif lagi Bang. Betul. Setelah kemarin mengalahkan Chelsea di kandangnya 2-0, sekarang menang lagi 2-0 lawan Nottingham Forest. Unai Emery kayaknya impact-nya sangat besar sekali. Iya, dan Watkins lagi-lagi cetak gol. Iya, Watkins. Lanjut lagi dia. Ini pemain yang harus kita perhitungkan ini. Walaupun menit akhir ya Bang? Iya, menit akhir 95. 90 plus 5. Saya kemarin kan kita FPL saya pakai gitu. Waktu masih 90 berapa itu tak cek gitu kan, masih baru plus 2 kan dia karena nggak ngapa-ngapain. Terus gitu, kena kartu kuning lagi. Waduh, saya siji ya gimana. Tapi nggak tahu tiba-tiba tak lihat lagi loh kok sudah plus 5 bilang gitu. Tak langsung ngecek lagi saya di ini, di apa namanya di live score. Loh ngegol ke jebule wah anjen apa memang si pemain satu ini emang ngeri Watkins tuh. Dipoles Emery, terus dia juga punya kapasitas bagus. Iya. Lengkap mungkin. Oke, Newcastle menang 2-0. Sekarang kita ke Brentford yang harus kalah di kandang 1-2 atas Newcastle. Betul. Ini sangat, saya bilang ini agak nggak bagus buat fans MU ini kemenangan Newcastle ini. Itu dia. Iya. Tapi memang saya akui Newcastle bermain cukup bagus. Tim sekelas Brentford itu kan kalau main di kandang bagus kan dia. Wong tim-tim papan atas saja yang kalah kan. MU kalah 4-0. Raya kok bisa all Liverpool juga kalah gitu. Mak yang saya sayangkan Tune penaltinya gagal itu yang pertama. Bisa dibaca kan sama naik Pope. Dapat 2 kali penalti. Untung yang penalti kedua masuk. Meskipun sudah bisa dibaca itu arah bolanya, tapi karena udah terlalu tinggi, kencang juga mungkin akhirnya nggak bisa nepis. Jadi kemarin malam itu memang Newcastle bagus mainnya. Bagus, iya. Saya nggak mau terlempar dari campaign itu. Iya bener. Tapi memang pemainnya memang berkualitas kok saya lihat. Isak, kemudian Joelinton, kemudian si Callum Wilson. Nggak adanya si siapa? Andalan Anda itu? Almiron itu bisa digantikan sama si ini siapa? Bruno Guimaraes. Morgan. Morgan dan Longstaff. Bukan sih? Kok Morgan? Si ini siapa namanya? Joelinton. Iya. Willock bukan? Bukan Willock sih, Longstaff. Longstaff. Nah, ini nama pertama Longstaff. Itu kan nyetak gol ke gawang MU dulu, Bang. Iya. Dari jarak jauh sialan betul. Iya. Oh, bukan Gordon maksud saya. Gordon. Muda itu kan? Itu dia kan ada di sayap kanan dia. Gantiin si siapa namanya? Si ini. Almiron. Bukan.
Enggak, kemarin itu gantiin si Jacob Murphy dia. Semua. Murphy long staff sih dia. Si ini Gordon itu masuk gantiin siapa dia itu kemarin? Di left side Bang kelihatan. Gordon itu cukup lumayan bagus malam. Bagus. Iya, dia meskipun masuk di babak kedua kan. Cukup lumayan bagus. Dalam arti serangan Brentford itu nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya. Saya lihat sampai si siapa namanya akhirnya pelatihnya memasukkan Wilson. bukan pelatihnya Brentford memasukkan si ini siapa namanya itu strikernya yang dari Kamerun. Bumo kan. Bumo kan dimasukkan itu akhirnya. Kan dia dicadangkan. Begitu Bumo masuk itu serangan dari Brentford agak cukup lumayan bagus gitu loh. Meskipun memang kita tahu sendiri lini belakang Newcastle itu kan sangat-sangat solid. Saya bilang mulai dari si siapa namanya Schaar, kemudian Botman, Lawan MU itu loh 2-0. Dia memang tangguh. Kelasnya. Iya tangguh. Nick Pope juga mainnya bagus. Sundulan dari siapa Tone itu. bisa ditepis itu padahal juga sudah cukup sulit. Iya, harusnya memang gol sih itu. harusnya gol gitu loh. Nah inilah makanya kenapa Newcastle sampai saat ini masih ada di nomor 3 gitu loh. Joelinton bagus sih Bang. Joelinton bagus, iya. Joelinton bagus, Isak juga bagus, Wilson juga bagus. Ini ngeri ya saya bilang. Ini salah satu pesaing kuat tim-tim papan atas di Liga Inggris musim depan ini kayaknya sih. Karena dengan kekurangan dana itu kan sudah jor-joran. Iya gini ya. ABC, kalau nggak diantisipasi sama tim-tim kayak City, MU, Chelsea, Liverpool, bahaya juga buat mereka. Iya. Juara setelah zamannya Alan Shearer ya. Iya, bisa. Jadi baru tahun inilah MU ada di bawahnya Newcastle setelah puluhan tahun kan. Setelah era 90-an itu kan mereka pernah sempat berjaya dulu. Waktu masih ada Alan Shearer juga kan. Nah, kemudian mereka terpuruk. Ini baru tahun ini, musim ini mereka bisa masuk lagi di jajaran 4 besar, bahkan ada di atasnya Manchester United. Selain juga finalis Carabao Cup ya Bang? Iya, betul. Dan si Joelinton masuk Team of the Week. Iya, betul. Dia cetak gol, cukup bagus golnya. Dari MU sendiri tadi kan pertandingan pertama MU ya, itu Wan Bissaka masuk Bang. Kita sempat bilang waktu lawan Newcastle kenapa Dalot gitu. Iya, betul. Akhirnya Wan Bissaka kelas sekali. Saya suka dengan rambutnya juga baru. Bagus. Tapi kayak kemarin memang Ten Hag nyimpan banyak pemain lah untuk persiapan Europa League lawan Sevilla hari Kamis besok. Ya, FA sih masih agak lama sih FA. Nah, yang minggu ini kan Europa League main. Jadi mungkin menyimpan banyak pemain supaya juga bisa top form nanti di Europa League. Betul. Namanya itu salah satu untuk menjaga ketika kita tidak bisa 4 besar ya Bang. Iya betul. Juara, ya memang mungkin nanti harus memilih memang kalau saya lihat. Iya. Dalam arti harus memilih mana yang memang diprioritaskan antara Liga atau Europa League. Betul. Gitu loh. Karena ketika Liga kita di posisi manapun juara Europa League kan tetap masuk ke Liga Champions gitu loh. Ini yang mungkin tapi juga kalau bisa ya jangan di bawah 4 besar lah. Iya. Gitu. Tetap masuk 4 besar gitu loh. Harapannya kita seperti Iya. Fulham kalah lagi Bang di kandang. Kali ini dari West Ham kemarin kalah dari Bournemouth. Iya. Ini malah menang. Mitrovic nggak ada memang. Pengaruh juga. Mitrovic, kemudian si siapa? Willian juga. Andres Pereira begitu sendirian kayaknya. Iya emang ketika nggak ada 2 striker dan sayap 2 orang itu memang agak-agak kacau juga lini serang dari Fulham karena hanya mengandalkan si Pereira juga kurang bagus lah saya lihat. Terus si itu juga kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Itu saya mantannya MU sama Leeds yang kencang banget itu. Siapa? Saya lupa. Siapa Pit main MU sing main banter yang Leeds. Mainnya main. Oh sing anu. Yang cilik itu loh. James tuh. James. Ya. Fulham itu ya? Iya. Dia nggak main kemarin? Enggak. Iya kan? Dan kalah 0-1 dari West Ham. Moyes akhirnya seneng-seneng setelah kemarin juga menang lawan Southampton. Itu dia. Bournemouth setelah mengalahkan Fulham berhasil menang lagi. Iya, Leicester ini. Aduh, hancur. Zona degradasi nih Bang. Iya, zona degradasi Leicester. Di atasnya Southampton kan? Agak repot juga.
Jadi kalau kita melihat si siapa namanya Leicester kayak gitu juga agak-agak ini. Padahal kalau kita lihat dari komposisi Leicester juga harusnya bisa bersaing di papan tengah mesti ya. Tapi kenapa kok seperti ini gitu loh. Main di kandang padahal kalah. Bournemouth loh padahal. Iya. Akhirnya kan sekarang dia ada di posisi 19. Selisih 2 angka sama Nottingham Forest sama Everton. Bournemouth yang dulu di zona sekarang mulai naik dia di nomor 15 gitu loh, meninggalkan zona degradasi mereka. Ini bahaya juga meskipun pertandingan masih 8 match, tapi ini papan bawah ini cukup ketat. Iya, karena poinnya sangat-sangat ketat sekali. Dari posisi 14 sampai posisi 20 itu selisihnya cuma 7. Ini kan bahaya juga karena 2 kali kalah itu bisa terlewati langsung turun ke bawah dia. Makanya tim-tim papan bawah ini juga benar-benar sangat-sangat bersaing, sangat ketat sekali nanti sampai dengan akhir musim kompetisi saya rasa. Oke, selamat ya buat Bournemouth akhirnya, tapi Leicester kalah di gimana. Tottenham harus susah payah mengalahkan Brighton ya. Wah iya ini. 2-1. Tim yang kita sempat bilang, wah ini bagus, mulai bagus. Kalah tiga-tiganya. Fulham, Brentford, Brighton. Iya. Kalah tiga-tiganya. Iya. Tapi masih nomor 6 dia ya. Brighton ya. Masih di 7 besar mereka bertiga itu. Betul. Tottenham menang, Ken tak gol lagi kan. Setelah imbang lawan Everton ya kemarin. Terus ini Chelsea ini sudah ganti pelatih loh padahal. Jadi mau banding dulu kalau si Son itu berhasil mencetak 100 gol. Dia jadi pemain Asia pertama yang berhasil mencetak 100 gol di Premier League, Bang. Si Son. Apresiasi buat si Son ya. Karena kita juga Asia ya, Bang. Keren. Oke. Haji Son. Chelsea. Nah ya Chelsea ini loh Cak, ini kenapa ini? Itu padahal habis ganti pelatih loh, Lampard. Welcome back. Iya, sang legendanya Balik lagi padahal. Ini lihatlah di statistik, meskipun posisinya dia menguasai, secara posisi 62 dibanding 38, tapi dari shoot on targetnya cuma 1. Iya itu makanya. Akhirnya itu malah si siapa? Kepa itu 3 kali nge-save, Bang. Nge-save kan lah ya, karena Bob 4 shoot on targetnya. Akhirnya kan jadi 1 gol lewat Matheus Nunes. Saya karya, ya saya bilang kemarin bahwa problem dari Chelsea itu ada di lini depan striker. Buru-buru ngelego si Werner sih sebenarnya dia. Atau mungkin nggak tahu juga karena tipe-tipe pemain yang ada di depan itu bukan tipe-tipe finishing touch dia, bukan ujung tombak gitu loh. Joe Felix, Sterling, kayak Havertz, ini kan mereka pemain-pemain sebenarnya gelandang serang. Kalau diposisikan di false nine mungkin oke lah. Tapi dengan pemain-pemain yang seperti ini, Enzo, Kovacic, Gallagher, kemudian Joe Felix, Sterling, Havertz, padahal kalau kita lihat secara kualitas mereka di atas rata-rata. Jelas. Iya kan? Pelatihnya mungkin. Ini kita yang jadi problem Chelsea ini sebenarnya di apa kan gitu? Apakah pelatihnya? Padahal pelatihnya udah ganti 2 kali kan? Iya. 3 kali ini berarti Bang. Iya gantinya kan 2 kali. Tuchel diganti sama Potter, kemudian Potter diganti sama Lampard. Sebelumnya kan caretaker ya Bang. Iya, tapi Lampard kan caretaker dia. Dia hanya sampai akhir musim aja. Kalau kayak gini terus ya gimana? Nomor 11 nih Bang mereka. Iya masih nomor 11, susah bersaing kalau mau masuk Liga Eropa juga susah dia. Gitu, karena kita lihat sendiri di posisi 6, 7, 8 itu ketat. Iya. Gitu. Apakah Anda akan meralat yang pernah ngomong Chelsea akan 6 besar? Mungkin saya ralat itu. Iya. Saya ralat karena dia melihat permainannya. Iya, melihat kondisi saat ini tuh saya melihat Chelsea enggak kayak Chelsea sebelum-sebelumnya lah. Ini ada permasalahan yang sangat elementer. Iya. Kayak Enzo juga sayang banget dia harus ke Chelsea. Itu main bagus. Joe Felix juga gitu kan. Pindah ke MU kan lebih enak dia. Iya. Yang Enzo mungkin enak ya Bang. Ya mungkin tapi kalau di sana mungkin gajinya lebih banyak, Cak. Iya. Kan itu kan juga penting kan gitu bagi mereka masa depan kan. Buat apa juga timnya juara tapi gajinya dikit kan gitu. Mikirnya pasti kayak gitu. Karena kan kita bukan Leicester ya Bang. Iya, gitu. Dulu dengan main seadanya berhasil juara kan siapa yang tahu gitu kan.
Kita kayaknya nggak habis kalau ngebahas Chelsea terus Bang. City. Nah ini City. Setelah kemarin si Haaland nggak main, lawan siapa sih aku lupa kemarin. Kemarin lawan ini aja, lawan Liverpool aja. Iya, nggak main, menang 4-1. 4-1. Ini menang lagi 4-1. Iya, lawan Southampton. Dan Haaland nyekor. Cetak 2 gol. Aduh, robot itu hanya bajingan. Ya City ya memang kayak gitu. Dan saya rasa City itu calon kuat juara. Dibandingkan Arsenal. Iya. Arsenal nantilah kita bahas. Tapi dengan konsistensi City, kemudian pemain antara pemain utama dengan cadangan yang tidak terlalu banyak perbedaan, bahkan hampir setara. Ini kan membuat mereka lebih leluasa ketika memainkan pemain gitu loh. Dan dengan pelatih si Pep Guardiola itu kan lebih enak dia. Memasang siapapun oke lah kan gitu. Karena Foden dipasang ya oke. Grealish dipasang oke. Terus ini saya rasa gini, Grealish beberapa pertandingan akhir ini dia menunjukkan kapasitasnya. Jadi saya rasa pembelian 100 juta pounds itu tidak sia-sia, saya lihat. Dengan Grealish main seperti saat ini. Walaupun ada jangkanya ya Bang. Kan iyalah, benar. Gitu kan. Iya. Tapi Pep sangat-sangat sabar. Karena begitu dia dimainkan ya bagus performanya. Dia kemarin cetak gol, ngasih umpan, golnya Haaland yang kedua itu ngeri loh. Bicycle kick gitu. Umpan dari si Grealish, kemudian di finishing dengan tembakan bicycle kick salto kan, ya menjatuhkan badan. Haaland sanjan ngeri yang dia. Sangat beruntung sekali City mendapatkan Haaland ketika dulu Gakis harus ke Arsenal dan Aguero harus. Anda tuh pernah lihat ini enggak video ketika Guardiola ngomong sama Haaland? Enggak kayaknya. Jadi dia ngomong gini sama Haaland. Saya itu main di Barcelona 11 tahun, ciptakan 11 gol. Oke. Kamu satu pertandingan ciptakan 4 gol. Dia bilang gitu. Sambil bercanda gitu. Intinya kan Guardiola memang memuji kapasitas Haaland memang. Kita sebagai fans kamu juga. Iya, saya tidak meragukan Haaland. Kalau boleh dia pindah MU ya oke lah. Gitu. Dengan finishing dia yang seperti itu, kemudian juga cara dia menempatkan posisi dengan besar badannya, otomatis kan pemain belakang juga ngeri kalau tapi dengan catatan gelandang-gelandangnya bener gelandangnya ya harus kreatif. Ya memang dia sangat beruntung lah ada di Manchester City. Dia didukung sama gelandang-gelandang yang memang sangat-sangat kreatif. Tidak hanya 1, 2, hampir semuanya. Dan nggak pernah mikirin aku mau nyetak gol. Enggak pernah kayak gitu. Itu. Siapapun bisa cetak gol kalau di situ. Saya akui masuk ball. Tim of the week dia. Bruin dan juga Haaland, tadi juga Ogbonna juga masuk. Billing yang mencetak gol kemarin. Dari Bournemouth mencetak gol. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Leeds sama Crystal Palace dihajar ini. Roy Hodgson, Bang. Balik dia Crystal Palace dan Pak tua ini. Pelatihnya Crystal Palace siapa sekarang? Roy Hodgson, Bang. Loh, si Anu udah enggak? Iya. Dipecat? Iya. Si siapa itu? Vera. Iya. Udah dipecat toh? Oh, sekarang Hodgson. Betul. Langsung ngasih impact yang wah, ngeri loh. Gila. Iya. Lawan Leicester 2-1 ya kan. Dan pemain-pemain kesukaan saya, 2 orang itu. Si siapa namanya? Olise dan Eze. Olise sama Eze itu, wah Olise itu asis 3 loh, Cak. Iya, itu kalau Anda pakai di FPL ngeri loh itu. Waduh. Untung kok nggak ada yang pakai dia. Jarang. Iya, jarang. Kita sering ngomongin kan sama Lebo, itu pemain tarkar rambutnya bagus kan. Bener. Tapi nggak ada yang memang bagus dia. Iya. Sama si Eze itu juga bagus. Eze cetak 1 gol. Betul. Jadi kalau memang dia bisa dioptimalkan sama pelatih ya saya rasa memang bagus lah. Dan Roy Hodgson mungkin tahu cara mengoptimalkan main-main itu. Pelatih gaik sih Bang, kita tahu lah Roy Hodgson seperti apa. Kalau biasanya Crystal Palace itu bagusnya di kandang. Betul. Ini main di kandang Leeds. Dia main tandang di kandangnya Leeds aja bisa 5 loh, ngeri. Oke, pertandingan seru nih. Nah, ini yang harus pertandingan kita terakhir bahas. juga Bener. di game week 30. Betul. Liverpool. Arsenal. Menahan imbang Arsenal, sangat calon juara dengan skor 2-2. 2-2.
secara statistik Betul. berimbang lah saya lihat. Meskipun posisi possession mungkin dari si possession Liverpool masih unggul sedikit lah, 59-41. Dari shot on target juga hampir seimbang 65, tapi saya rasa kemarin itu Liverpool mainnya cukup bagus. Bagus. Iya. Terlepas dari kegagalan si Salah cetak gol lewat penalti lagi. Iya. Sama loh itu sudutnya. Iya. Ketika lawan siapa itu kemarin itu yang dia gagal? Lawan City kan? Lawan City Iya. ya? Heeh. Untungnya golin Bang dia. Sebelah kiri lagi. Kok nggak belajar dari kesalahan? Lah iya, melebar lagi Iya. gitu loh. Ini harus latihan penalti lagi dia itu. Tapi saya rasa pemain kemarin bermain cukup bagus. Iya. TAA juga main bagus, kemudian Salah juga bagus main. Dua Karena kipernya juga bagus. banyak serangan itu dari kanan Liverpool, Betul. otomatis dari sebelah kiri Zinchenko kemarin kurang bisa menjaga Salah dan TAA. Arnold, iya. Zinchenko bahkan sampai dikolongin kan sama Iya. TAA. Terus dia ditarik. Umpan tarik terus disudut sama Firmino. Yang baru lagi masuk ya? imbang itu, iya Firmino. Berhasil menyamakan Dan kedudukan. setelah itu kan serangan dari Liverpool kan membabi buta, banyak peluang yang digagalkan sama kipernya Ramsdale. itu. Dan masuk dia Bang Ramsdale jadi tim of the week. Tim of the week, betul. Meskipun dia bobol 2 gol kan. Iya. Tapi memang bagus karena kalau nggak Ramsdale kemarin mungkin sudah kalah itu Iya. Arsenal. Ya akhir babak kedua itu gila Iya, serangan babi buta. Liverpool. Ya kelihatan lah Liverpool memang seperti itu sih sebenarnya. Lewat gegen pressingnya dia pressing atas. Karena ketika diserang balik itu juga nggak begitu bagus serangan baliknya si Arsenal. Iya. Karena mungkin sudah banyak yang diganti. Padahal kemarin juga harusnya bisa cetak gol itu Arsenal ketika menit-menit akhir. Iya, itu. Umpannya siapa itu? Ke Saka, Heeh. langsung dipotong sama si kipernya. Alisson. Alisson. Mestinya kan kalau agak sedikit maju kena Saka itu gol itu kan iya. lumayan lah kalah Liverpool gitu loh. Nah, dengan hasil imbang ini Cak, Ini kan seru Bang jadinya malah. Arsenal kemungkinan juaranya bisa sangat-sangat ini agak sedikit berkurang kansnya ya, karena poinnya kan sekarang poinnya tinggal berapa? Lihat 5. 6 kan? 6. Tinggal 6, tapi dia masih punya City masih punya 1 pertandingan simpenan dan City masih ketemu sama Arsenal di kandang City. Bisa gitu jadi loh. kalau Kalau City menang lawan Arsenal, otomatis 3 poin, selisih gol tinggal 3. Kemudian City main lagi sekali, menang lagi, sama. Dari selisih gol, bagus City. Betul. Otomatis City yang naik nanti. Nah, City ini kalau mau juara, tinggal 9 pertandingan terakhir menang terus juara dia. City. Tanpa mikir pertandingan Arsenal. City 9 kali pertandingan terakhir ini menang terus sudah juara. Karena golnya juga kita tahu nih kalau menang. Tahu lah. Dari Haaland sendiri aja udah 30 kok. Manusia apa gitu. Sedangkan Arsenal itu masih lawan Newcastle juga. Betul. Juga masih ketemu Chelsea juga kalau nggak salah ya Bang. Siapa? Arsenal? Enggak sih? Nggak tahu aku. City masih ketemu, terus Chelsea masih ketemu juga, Chelsea Bang. Kali aja kan Lampard nanti bisa menjegal, ya kan? Alah. Derby London dah. Kalau saya nggak mengharapkan Chelsea. Kali aja. Dengan permainan sekarang loh. Kalau kita melihat permainan Arsenal kan cukup lumayan kompak dia. Oh, gimmick 34 ini nanti ada 2 kali match ternyata. Oh, City yang simpanan juga main 2 kali, Bang. MU juga main 2 kali, banyak main 2 kali. Ini yang nyimpan di band boss dan sebagainya kayaknya masih Kapan ada. itu? Gimmick 34. Oke lah, nanti saya band boss di tempat. Saya mengingatkan lah, aduh. Saya masih punya band boss, Cak. Oke, itu di FPL ya. Bener. Poinnya akan beda 6 poin ketika nanti City menang terus, Arsenal terseok-seok. Intinya kalau City menang terus juara gitu aja. Iya. Beda poin gol kan? Ya tinggal Arsenal gimana? Kalau Arsenal kalah lagi ya sudah. Jadi gini, kalau Arsenal lawan City kalah, terus kalah lagi sekali ya sudah, dia nggak bisa ngejar. Oh, jadi kalau misalnya poinnya sama, golnya. Jadi banyak intinya itu adalah di pertandingan City lawan Arsenal. Itu di game week berapa itu? Itu di game week 32 kalau tidak salah ya.
32. Sebentar lagi berarti. Iya, kan ini 31. 32, 33. Sorry. Oh iya 33. 33. Bener. 33. Berarti kan sekitar 3 match lagi kan? Tanggalnya tuh 27 April. Wah, 27 April itu. Wah, itu Habis lebaran ya, Bang? Iya, habis lebaran. Betul. Itu pertandingan yang sangat menentukan siapa nanti yang akan jadi juara, yang punya kans gitu loh. Kalau City menang, ya sudah. Kansnya City cukup besar. Pokoknya City tinggal menang di 9 pertandingan akhir sudahlah dia juara. Ngeri. Kalau Arsenal mau juara ya menang terus saja gitu. Ya semoga aja kan lawannya Arsenal ada yang seperti Liverpool semalam berjuang mati-matian. Iya, benar. Dan lawannya ketika lawan tim papan bawah pun mereka juga nggak terus enak-enakan enggak, karena tim papan bawah ini juga berjuang. Berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Betul. Gitu loh. Jadi ini pertandingan Liga Inggris ini sangat-sangat menarik sekali. Ketat sampai akhir musim pokoknya. Game week ini 31 depan ini, itu City enak. Lawan Leicester. Arsenal halus ke kandangnya West Ham, derby London. Oh. Gitu. West Ham juga lagi bagus-bagus ya, Bang. Iya, tapi dengan kapasitas Arsenal mestinya menang. Tapi kalau Arsenal kalah ya sudah lah. Yeah. Dia harus mengucapkan selamat tinggal juara Liga Inggris musim ini. Nggak kebagian nih. Nggak kebagian nih ngomong gini nih. Ya tergantung lah nanti. Kita lihat 31 aja. 33. 31 kayak gimana? 32, 33. Nih 33 kalau sudah kalah lawan City. Opini ya teman-teman. Iya, kalau nanti 3-1 ini lawan West Ham kok dia kalah, ini kansnya juga semakin menurun gitu loh. Karena pertandingan berikutnya itu lawannya cukup berat mereka. Betul. Lawan City, lawan Newcastle. Gitu loh. Sedangkan City ya kita juga tidak melihat City itu tim yang kemudian sempurna, menang terus enggak lah. Tapi dengan komposisi sekarang ya kita lihat nantilah siapa yang juara. Oke, kita sudahi game week 30 ya. Teman-teman visual, ketemu lagi minggu depan kita akan bahas game week 31. Bung Bawon absen karena shift malam ya, Bang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen silakan di-subscribe. Terus ditonton sampai habis videonya. Nanti kalau ada giveaway pasti akan dikabarin. Jadi tonton aja semuanya. Kali aja nanti kita nggak ngomongin di thumbnail tiba-tiba ada giveaway, kita kan nggak tahu ya, Bang. Tiba-tiba di akhir ada giveaway. Nanti bilang kok nggak dikasih tahu, cuma Anda nontonnya tidak sampai habis, ya nonton sampai habis. Kali aja nanti ada giveaway di belakang. Ya itu dia. Canika pamit. Bangsa juga pamit. Terima kasih sudah nonton sampai habis video ini, teman-teman. Salam fans Layar Kaca. Bye.